Sekarang gua baru tahu wujud dari Tuhan, wujud dari motivasi, wujud dari ketakutan dewa itu menggambarkan psikologi dan senyawa yang ada di tubuh kita nih. Ya, pabrik nih, ini pabrik kimia nih. Kimia yang bio, ya, biologi kita soil. Ya, dan kita menyatu sama alam, sama-sama alam. Alam punya nutrisi vitaminnya tersendiri, kita pun punya senyawa tersendiri, ya, seperti hormon, kandungan golongan darah, hemoglobin, molekul, vitamin, nutrisi, ya, dan itu melambangkan menjadi sebuah dewa gitu. Seperti kalau misalkan lu Zeus, power, dia power. Apa nih power nih dalam diri kita? Yang namanya power itu endorfin, wah meledak-ledak gitu kan. Selain itu adrenalin, nah tepatnya di ginjal ya, di sini pabrik nih. Setiap organ di dalam kita itu pabrik, dan dia merepresentasikan menjadi simbol atau dewa. Ayo. Nah pas jadi dewa, dewa itu bersabda. Sabdanya gini, karena dia melalui banyak pengalaman, sabdanya begini, macam-macam sabdanya. O B O C diikuti sama masuk makhluk pengikut goblok kayak kalian, kayak gue dulu juga goblok. Dia akan nyatakan gini, the more you love, the more you the more it hurts, the more people like you, the more people you have. Diikutin, padahal tuh di zaman dulu, tapi karena otak kita sama, kita mengadopsi hal itu, setuju sama hal kata-kata itu. Sama pun kitab suci pun sama sebenarnya. Gila kan? Seorang nabi bersabda, zat pembangun senyawa apa nih yang melatar belakangi dia ngomong itu. Misalkan, pada hari-hari terakhir akan tampil pengejek, akan ada nubuatannya seperti ini, asap, dukun, dajjal. Ini rahasianya. Pada saat apa dia ngomong gitu? Pada saat dia dibanjiri di otak tengahnya dia DMT, ya, zat yang namanya psychedelic gitu. Dia bermimpi tau Mario Bros kan. Nah maboknya kayak gitu, halusinasi. Tapi halusinasi itu nggak sepenuhnya salah, ada itu perjalanan spiritual. Dia bisa melihat ekstra dimensi di mana-mana sampai dunia kuantum. Lu kalau nonton film Ant-Man ini nyata ada di mana-mana. Debu kalau dipotong-potong jadi atom jadi lagi quark, jadi elektron, proton, dan dipotong lagi sampai nggak ada. Itu energi itu ada getaran-getaran sendiri itu. Nah otak kita pun pesawat berpikir itu lagi travel tuh. Otak kita adalah hardware, nah softwarenya adalah berpikir atau travel tadi melalui apa, cairan. Nah kalau otak lu penuh endorfin, ya lu semangat gitu. Nah kalau yang buruknya nih, misalnya oplosan, ya udah dia travel dan dia ngerusak brain damage gitu, rusak otak dia. Udah digabung lagi malam semesta gitu, dalam bentuk dia waktu dikubur jadi uap gas. Nah jiwanya kemana? Jiwanya ke dimensi 5 dan 6, lapisan kehidupan. Fisik, ya, fisik, uh, fisik, memori, mental, eterik, fisik, astral. Nah di dunia astral tuh banyak tuh, ada macam-macam tuh, kayak uh, nerakanya poligon atau apa tuh istilahnya tuh. Itulah nama-nama yang di kitab Zoroaster atau di Yunani itu ada istilah-istilahnya tuh, Hades gitu kan. Nah itu di astral tuh banyak servernya. Orang Kristen, orang Islam banyak tuh, surganya beda-beda, tapi ada
di atas, bukan di atas, pada saat kita bergabung sama alam semesta dan dimensi-dimensi lain. Pada manusia pun sama, gue bukannya sok-sokan ngejelasin hal itu karena gue bukan muslim dan gue nggak layak. Gue nggak, bukan berarti gue nggak jelasin, cuman gue yang gue tangkap, oh pada masa karena gue udah melalui pengalaman spiritual yang luar biasa, kebangkitan spiritual, gue mendimensikan seperti itu gitu. Oh jangan ini nih, jangan ini, ternyata itulah yang melatar belakangi nabi dan wahyu itu diturunkan, yang diterima oleh nabi saat apa, saat kondisi gimana otak dia lagi dipenuhi zat spiritual gitu. Makanya pengalaman spiritual orang beda-beda, makanya agama ternyata di dunia ini banyak banget beda-beda gitu ya kan. A sampai Z, ribuan agama, terserah dia. Perjalanan spiritual orang spiritualnya Shiva atau Wisnu, jadilah bangsanya dia. Indonesia, Nusantara, kerajaan ada Majapahit sampai ke Singosari, Buddha, terciptalah Hindu. Ya udah, dia punya dewanya penghancur bumi. Itu inspirasi dari mana? Dari kehidupan itu sendiri dan nih pabrik tubuh yang. Nah, pertanyaan selanjutnya, Anunnaki yang ciptain manusia, kenapa otak kita didesain, katanya desain anjing, monyet sama ular. Nah, itu episode selanjutnya. Dah.